Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membahas tentang aritmatika bilangan biner. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan akan memahami tentang operasi bilangan biner penjumlahan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan akan memahami operasi bilangan biner pengurangan. Mahasiswa diharapkan juga memahami operasi bilangan biner perkalian. Kemudian mahasiswa juga diharapkan memahami operasi bilangan biner pembagian. Serta mahasiswa dapat mengerjakan soal aritmatika bilangan biner yang terkait. Nah, lanjut kita pelajari lebih dalam mengenai bilangan biner itu sendiri. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2 atau binary. Menggunakan dua macam simbol bilangan berbentuk digit, yaitu antara angka 0 dan angka 1. Penulisan base atau radic dituliskan setelah absolut digit. Jadi nanti absolut digitnya yang ditulis di sini, sedangkan base-nya nanti dituliskan yang ini ya. Dalam hal ini dituliskan penulisannya adalah kurang lebih seperti ini ya, A kemudian 2. Nah, contoh penulisannya nanti kurang lebih seperti ini ya. 10011,01 ini adalah bilangan absolutnya, dan nanti base-nya di sini subscript ya di sini ya. Nah, di sini nilai seperti ini ya, nanti bobotnya akan dihitung seperti ini ya, karena merupakan bilangan biner ya, nanti bobotnya ada di sini. Nah, 1 ini nanti bobotnya adalah 1 dikalikan 2 pangkat 0, kemudian 1 yang di sini adalah 1 dikalikan 2 pangkat 1, kemudian 0 yang di sini adalah 0 dikalikan 2 pangkat 2, dan 0 yang di sini adalah 0 dikalikan 2 pangkat 3, serta 1 yang di sini adalah 1 dikalikan 2 pangkat 4. Sementara di belakang koma dikalikan dengan pangkat negatif ya, ini artinya adalah 0 dikalikan 2 pangkat min 1, yang ini adalah 1 dikalikan 2 pangkat min 2. Nanti kurang lebih pemahamannya seperti itu. Nah, lanjut mengenai bilangan biner ya. Nanti percontohannya kurang lebih seperti ini ya, kalau kita konversikan ke dalam desimal. Kalau 0,0000 atau 01 saja, nanti desimalnya adalah 0, kemudian 001 desimalnya 1, 0010 desimalnya 2, dan seterusnya sampai 10. Binernya adalah 1010 ya. Dan seterusnya 015 adalah 111 seperti ini ya. Nah, konversinya nanti kurang lebih seperti ini ya, posisi digit ya dari kanan ya, dan ini adalah nilai value-nya. Jadi nanti mirip dengan penjelasan sebelumnya ya, bahwa untuk posisi digit yang pertama adalah nilainya ya, konversi ke binernya adalah 2 pangkat 0 ya, sama dengan 1. Atau nanti kalau nilai binerinya 1 ya, nanti nilai desimalnya juga 1 karena pangkat 0. Kemudian yang kedua adalah 2 pangkat 1, yaitu nilainya sama dengan 2. Seterusnya nanti posisi digit ketiga, 4, 5 sampai ke n itu adalah 2 pangkat n ya. Jadi kalau 2 pangkat 4-nya 16, 2 pangkat n ya, nanti 2 dikalikan sejumlah n. Nah, tepatnya mungkin teman-teman akan lebih mudah memahami dengan contoh seperti ini. Jadi nanti untuk 1 itu nanti sama dengan 1 kalikan 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya, karena 1 kali 1 sama dengan 1. Sedangkan yang 0 ya, walaupun position value-nya memiliki nilai yang berbeda ya, karena nilai absolutnya 0, maka bilangan berapapun dikalikan 0 sama dengan 0 ya, sehingga nanti di sini menghasilkan 0, 0. Kemudian untuk posisi yang ini ya, itu adalah 1 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Kemudian kalau semuanya dijumlahkan ya, ini akan menghasilkan angka 9. Artinya nilai biner 1001 bentuk desimalnya adalah angka 9. Nah, selanjutnya kita memasuki ke operasi bilangan biner. Seperti bilangan desimal, dalam bilangan biner dapat dilakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, contohnya seperti berikut ya. Misalnya kalau dalam biner ini ada operasi pembagian ya, bahwa 9 dibagi 3. Itu nanti cara mengoperasikannya yang 9 dibagi 3 nanti menggunakan progabit ya. Di sini selama itu dikurangi sampai nilainya 0, maka nanti hasil pembagiannya tidak lagi ditulis, yaitu nanti 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, sementara simbolan dalam bilangan biner nanti kan dinyatakan seperti ini ya. Dibagi dengan 0,011 ini kan angka 3 ya. Nah, nanti hasil pembagiannya ya nanti
yang pertama dibagi yang paling kanan dulu ya, 011 kalikan 1 kan berarti 011 ya. Tapi kalau dikalikan 11 langsung nanti tidak bisa. Jadi kita proses dari 11 dulu ya. Ini kalikan 11. Kemudian nanti ini dikurangkan ya. 0 dikurangi 1 tapi minjam di bagian depannya, sehingga nanti bagian depannya habis, tinggal 1 saja. Kemudian angka satunya yang sebelah kanan itu diturunkan ya. Kemudian ini dimasukkan lagi 011 ya, dikurangkan sehingga menghasilkan 0. Sehingga nanti di sini sempat dituliskan 11. Nah, 11 ini sama dengan 3 juga dalam bentuk desimal ya. Nah, di sini contoh perhitungannya nanti seperti ini ya, detailnya ya. 0 tambah 0 sama dengan 0 carry 1, 0 tambah 1 carry 0 ya. Kemudian 1 tambah 0 sama dengan 1 carry 0, kemudian 1 plus 1 sama dengan 0 carry 1 ya. Sedangkan untuk pengurangan biner nanti kurang lebih seperti ini ya. 0 dikurangi 0 0, 0 dikurangi 1 itu 1 ya. Tapi ingat nanti ini akan mengambil nilai yang ada di depannya atau di sebelah kirinya. Kemudian 1 dikurangi 0 juga 1, 1 dikurangi 1 0, kemudian 1 0 dikurangi 1 nanti hasilnya 1. 1 tanpa ini ya, ada 0 di belakangnya ya. Nah, kemudian ya untuk 1 tambah 0 ini tuh 1 ya, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0 dan 1 tambah 1 itu 0 ya, dan menyimpan di bagian depannya 1, sehingga nanti di sini untuk 1 tambah 1 menjadi 1 0 seperti ini ya. Nah, lebih lanjut kita pelajari mengenai penjumlahan biner. Penjumlahan bilangan biner serupa dengan penjumlahan pada bilangan desimal. Dua bilangan yang akan dijumlahkan disusun secara vertikal dan digit-digit yang mempunyai signifikansi sama ditempatkan pada kolom yang sama. Digit-digit ini kemudian dijumlahkan dan jika jumlahnya lebih besar dari 1, maka ada bilangan yang disimpan. Selanjutnya bilangan yang disimpan tersebut dijumlahkan dengan bilangan di sebelah kirinya. Nah, untuk aturan penjumlahan tadi sudah disinggung sebenarnya ya, tapi kita pelajari lagi di sini. Aturan dasar untuk penjumlahan pada bilangan biner adalah seperti berikut. 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 0 adalah 1, kemudian 1 tambah 1 adalah 0 dengan penyimpanan 1 ya pada posisi yang di sebelah kirinya ya, atau lebih tinggi. Nah, nanti seperti ini ya untuk carry-nya ya. Untuk 1 tambah 0 1 itu dengan carry-nya 0. Yang ada carry-nya untuk penjumlahan hanya 1 tambah 1 saja, yaitu carry 1. Nah, sebagai catatan bahwa jumlah 2 yang terakhir adalah 1 ya. Jadi nanti kalau tambah 1 lagi ya, jadi nanti setiap 2 itu nanti akan menghasilkan 0. Sementara kalau tambah 1 lagi nanti hasilnya akan 1 ya. Dengan tetap carry 1 ya. Tergantung nanti berapa kali kita menjumlahkan angka 1 tersebut. Kita lanjutkan ya. Masih terkait dengan penjumlahan biner. Contohnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Nah, misalnya kita punya bilangan desimal ya, 5 tambah 4 sama dengan 9. 5 bentuk binernya adalah seperti ini ya. 0101 ya, dan 4 adalah 0100. Ini tambah 1 tambah 0 1 tambah 0 0 ya, 1 ya. Kemudian 0 tambah 0 1, kemudian di sini 1 tambah 1 itu 0 dengan carry 1, carry-nya ditempatkan di depannya. Nah, 1001 ini sama dengan 9. Sehingga nanti ini konfirmasi saja bahwa 0101 ditambah dengan 0100 pada bilangan biner itu sama dengan 1001 sama dengan 9 dalam bentuk desimal. Nah, kemudian untuk kasus 18 tambah 2 semestinya 20 ya. Nanti kita coba jumlahkan di sini ya. 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 0, menyimpan 1 di depannya, kemudian 0 tambah 0 0 ya, kemudian 1 tambah 1 tambah 0 0 di sini ya. Nah, 10 100 ini sama dengan 20 ya. Ini sama dengan 18 tambah 2. Nah, selanjutnya kita coba bilangan yang lebih kompleks lagi, yaitu 147 ditambah dengan 75. Hasilnya di sini semestinya 222. Nah, di sini kita coba lakukan perhitungan ya. 1 tambah 1 0, nyimpan 1 ya. Nah, sehingga nanti di sini penjumlahnya ada 3 angka 1 ya. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 1 dengan menyimpan 1. 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1 ya. Kemudian 0 tambah 1 1 juga. 1
1 tambah 0 juga 1 juga, 0 tambah 0 0 ya, kemudian 0 tambah 1 1 ya, dan sini 1 tambah 0 juga 0 ya, sehingga nanti hasilnya teman-teman bisa cek ya apakah bilangan biner ini 222. Kalau misalnya ada kesalahan, silakan coba disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia, misalnya di kolom komentar video. Nah, di sini ada latihan penjumlahan bilangan biner ya, misalnya 0111 ditambah dengan 1110. Nah, ini hasilnya berapa? Teman-teman silahkan coba hitung secara cepat. Saya berikan waktu 3 detik. 1, 2, 3. Nah, hasilnya nanti kurang lebih akan semestinya ya seperti ini. Nah, hasil hitungan saya seperti ini ya. Kalau teman-teman nanti hasil hitungnya beda, silahkan coba didiskusikan melalui kolom komentar. Kemudian berikutnya latihan penjumlahan bilangan biner, yaitu 01, 01, 10, 11 dan 01, 00, 11, 10. Silakan coba dijumlahkan dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita lihat hasilnya apakah sama dengan hasil hitungan saya. Nah, hasil hitungan saya adalah 10101001. Nah, teman-teman hasilnya apa? Kalau beda atau mungkin ada salah hitung dari saya, silakan coba didiskusikan melalui kolom komentar. Nah, masih ada lagi contoh penjumlahan bilangan biner ya. Penjumlahannya dalam ini ya, rangkaian lebih banyak lagi. Ini misalnya contohnya seperti ini. Silahkan coba hitung dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa hasilnya? Untuk hitungan saya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, di sini ya. Bilangan 1 dan bilangan 2 kita hitung dulu ya. Kemudian bilangan 3 dengan bilangan hasil penjumlahan sebelumnya. Kemudian tambahkan lagi dengan bilangan 4 ya. Kemudian tambahkan lagi dengan bilangan 5 ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. 110011. Hasilnya teman-teman berapa? Silahkan coba didiskusikan sama atau tidak. Nah, selanjutnya adalah operasi pengurangan biner. Untuk melakukan operasi pengurangan pada bilangan biner ada 2 metode yang dapat digunakan. Yang pertama bisa menggunakan metode meminjam seperti yang tadi di awal-awal sudah kita singgung. Kemudian juga bisa menggunakan metode komplement. Pada metode meminjam ini yang akan kita lakukan yaitu hampir sama dengan seperti ketika kita melakukan pengurangan pada bilangan desimal. Saya harap teman-teman sudah paham ya pengurangan aritmatika pada bilangan desimal. Nah, untuk aturan pengurangan biner nanti kurang lebih seperti berikut ya. Aturan dasarnya untuk pengurangan pada bilangan biner, 0 dikurangi 0 adalah 0, 1 dikurangi 0 adalah 1. Kemudian 1 dikurangi 1 adalah 0 ya. Kemudian 0 dikurangi 1 ini adalah 1. Dengan meminjam 1 dari digit sebelah kirinya atau sebelah depannya ya. Nah, kalau kita misalnya punya bilangan biner 10 dikurangi 1 ini hasilnya adalah 1. Sementara yang angka satunya nanti berubah menjadi 0. Ini sebenarnya adalah 01 ya. Karena 0 di depan tidak memiliki arti, maka di sini hanya ditulis angka 1 saja. Nah, contoh pengurangan biner ya, misalnya 1100 dikurangi dengan 1010, berapa hasilnya? Yaitu semestinya adalah 0010. 0 di depannya ini tidak memiliki arti atau tidak memiliki nilai. Nah, kalau kita coba hitung ya di sini ya, 0 dikurangi 0 adalah 0. Kemudian di sini ya, 0 dikurangi 1 ini adalah 1 ya dengan meminjam di bagian depannya, sehingga nanti di sini tinggal 10. Nah, 10 ya, 0 dikurangi 0 adalah 0, 1 dikurangi 1 adalah 0 juga, sehingga nanti menghasilkan 10. Teman-teman nanti bisa cek ya versi desimalnya seperti apa. Kalau berbeda silakan untuk menjadi bahan diskusi ya. Nah, nanti untuk kasus 1101 dikurangi 1011 ya, 1 dikurangi 10, 0 dikurangi 1 itu nanti juga 1 ya, sehingga nanti di sini tinggal 10 dan di sini juga 10 ya, sehingga nanti hasilnya adalah 0010. Hasilnya hampir sama dengan ini ya. Nah, lebih detail mengenai pengurangan biner ya,
bisa juga menggunakan cara komplement ya, atau dengan cara penjumlahan ya. Untuk caranya ya, nanti yang pertama kita diminta untuk membuat jumlah bit bilangan. Pengurangan sama dengan bilangan yang dikurangi. Kemudian kita invert bilangan ya, yaitu pengurangan 0 menjadi 1. Pengurangnya, nanti pengurangannya ya angka 0-nya dirubah menjadi 1 dan satunya dirubah menjadi 0 ya. Kemudian hasil invertnya nanti di plus 1. Langkah yang kedua nanti di plus dengan angka 1. Nah, kemudian langkah yang keempat, hasil dari bilangan pengurang di plus 1 ya, atau langkah yang ketiga ini disebut sebagai 2s ya, atau versi keduanya, secondnya ya, second complement. Nah, kemudian berikutnya kita jumlahkan bilangan yang dikurangi dengan bilangan komplement 2 ya. Selanjutnya adalah buang angka 1 yang paling kiri ya. Nah, sehingga nanti contohnya seperti ini ya. Misalnya kita punya angka 1001 basis 2 dikurangi 111 basis 2, ini berapa basis 2? Nah, langkah yang pertama ya, kita identifikasi dulu ya bahwa 1001 ini adalah bilangan yang dikurangi, dan 111 ini adalah bilangan pengurangnya. Kita tambahkan angka 0 di depannya biar kita tahu ya masing-masing posisinya. Nah, kemudian berikutnya langkah yang kedua sesuai ini ya, kita invert bilangan pengurangnya dari yang 0 menjadi 1 dan satunya menjadi 0 ya. Jadi sebelumnya di sini adalah 111 kita rubah ya, kita invert ya menjadi 1100 basis 2. Ini adalah bilangan pengurang, kita invert ya, 0-nya menjadi 1 dan satunya menjadi 0. Kemudian berikutnya kita tambahkan dengan angka 1 ya, sehingga nanti 11000 ini tambah 1 menjadi 11001. Ini langkah yang keempat ya, atau kita dapatkan komplement kedua dari ini bilangan biner ini ya. Nah, berikutnya ya, langkah yang kelima, kita jumlahkan bilangan yang dikurangi dengan bilangan ini ya, komplement kedua ya. Nah, jadi yang kita bilangan yang dikurangi adalah 10001 ya, kita taruh di sini ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 11001 yang ini ya, atau second komplementnya ya. Kemudian setelah kita jumlahkan di sini kan akan menghasilkan ini ya, 10110. Nah, kemudian hasilnya ya, bagian angka 1 yang paling kiri ya, ini kita buang ya, sehingga nanti kita menghasilkan 1010 basis 2. Ini sama dengan desimalnya 10. Nah, teman-teman untuk kebenarannya bisa dicek ya, dirubah dulu menjadi versi desimal, kemudian coba dikurangkan apakah hasilnya sama ya. Latihan pengurangan biner. Nah, ini coba teman-teman kerjakan dalam 3 detik. 1 2, 3 ya. Hasilnya seperti apa? Apakah sama dengan hasil hitungan saya? Nah, untuk hasil hitungan saya nanti kurang lebih seperti ini, hasilnya 1 ya. Untuk bentuk desimalnya nanti 12 dikurangi 11 sama dengan 1 ya. Kemudian latihan yang kedua, silahkan coba dihitung dalam 5 detik. 1 2 3 4 5. Hasilnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, semestinya seperti ini ya. Nah, ini catatan saja ya, bahwa jika angka 1 di depan sudah habis, maka hasil pengurangan bagian di depannya akan 0 ya, karena bilangan 0 dikurangi berapapun nanti akan 0 ya. Nah, di sini teman-teman bisa dicek ya. Ini untuk desimalnya 37 dikurangi 31 sama dengan 6 ya. Nah, di sini ya 1 dikurangi 1 0 ya. Kemudian di sini untuk 0 dikurangi 1 1 ya, tapi minjem di depannya, sehingga nanti di sini menjadi 0 ya. Nah, 0 ini ya, ketika dikurangi 1 kan juga 1 juga. Tapi minjem di depannya terus di sini ya. Sehingga nanti di sini tinggal 0 0, sehingga nanti 0 di sini ya dikurangi 1 tidak lagi 0, tidak lagi 1 lagi ya, karena sudah tidak ada yang dipinjam ya. Sehingga nanti di sini 0 0 0 ya, dan 0 0 di sebelah kiri itu tidak memiliki nilai atau tidak memiliki arti ya. Selanjutnya di sini ada kuis ya, silahkan coba dijawab ya. Yang pertama, jawablah dengan benar ya atau salah ya, bahwa bilangan biner adalah bilangan basis 8. Silahkan coba dijawab. Kemudian yang kedua, 0 tambah 1 sama dengan 0, apakah benar atau salah? Kemudian 1 tambah 0 sama dengan 1, simpan 1, apakah benar atau salah? Kemudian 0 dikurangi 0 sama dengan 1, apakah benar atau salah?
Kemudian 0 dikurangi 1 sama dengan 1, 0 min 1 sama dengan 1. Dimana 1 dari 1, 0 dipinjami dari angka di sebelah kirinya. Benar atau salah? Nah, jawabannya mari kita lihat ya di sini ya. Jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Salah, salah, benar, salah, benar. Tadi teman-teman jawabnya benar atau salah? Silakan coba dicek lagi dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya adalah perkalian biner. Nah, pada perkalian biner pada dasarnya sama dengan perkalian desimal. Perbedaannya pada perkalian biner hanya terdapat angka 1 dan 0 saja. Nah, nanti kita akan bergeser ya, 1 ke kiri setiap dikalikan dengan 1 bit pengalinya, mirip dengan perkalian desimal. Nah, setelah proses perkalian masing-masing bit pengalinya selesai, kemudian silakan lakukan penjumlahan masing-masing kolom bit hasilnya. Nah, nanti kurang lebih aturannya untuk perkalian biner seperti berikut ya. Konsep dan aturan-aturan dalam perkalian sistem bilangan biner pada dasarnya sama dengan perkalian sistem bilangan desimal. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, contoh 1 ini adalah perkalian biner ya. 1101 dikalikan dengan 1010. Nah, ini kita kalikan dulu ya dari sebelah sini ya. Yaitu 1 kali 1 ini kalikan 1 semua kan berarti nanti sama ya, 1101. Kemudian yang ini juga sama, tapi kita geser ke sebelah kiri ya. Yaitu 1101 ya dengan posisinya ada di sini. Lurus dengan ini ya. Kemudian untuk yang nolnya itu nanti kalikan ini 0 semua ya, dengan posisi geser lagi 1 digit ke sebelah kiri ya, seperti ini ya. Kemudian untuk yang satunya ini juga 1101 geser 1 digit lagi dari sebelumnya ya. Sehingga nanti kalau dijumlahkan semuanya di sini adalah 1000 111 ya. Ini adalah bilangan yang dikalikan dan ini adalah bilangan pengalinya. Secara sederhana untuk perkalian bilangan biner seperti tadi ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua ya, yaitu 1011 dikalikan dengan 1001. Ini berapa? Nah, silakan teman-teman coba ditebak dulu. Nah, detailnya nanti kurang lebih seperti ini tahapannya ya. Ini karena kali 1 ya, nanti 1011 ya. Kemudian yang 0 juga seperti itu ya. Kemudian 0 lagi seperti itu, dan selanjutnya untuk yang terakhir ya, 1 yang ini ya, nanti akan menghasilkan angka ini. Sehingga nanti kalau dijumlahkan keseluruhannya adalah 110011. Nah, teman-teman apakah sebelumnya sudah menebak hasilnya? Kalau benar berarti teman-teman sudah paham. Tapi kalau belum, silakan coba dipelajari lagi, videonya diulang-ulang ditonton sehingga nanti teman-teman benar-benar paham. Nah, perkalian bilangan biner ya, untuk kasus nanti bilangan biner desimal ya, atau dengan koma ya, atau pecahan ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya, untuk kasus 10,1 biner ya. Kemudian dikalikan dengan 1,1 biner, itu hasilnya berapa ya. Nah, di sini kalau kita cek dengan desimal ya, bahwa 1,1 itu adalah 5,5 desimal, sedangkan 1,1 itu adalah 1,5 desimal. Ini coba dikalikan secara desimal ya, ini tidak kita bahas ya, sehingga nanti ini menghasilkan 8,25 desimal. Nah, cara perkaliannya sebenarnya sama ya. Di sini yang 1 ya, dikalikan semuanya ya, 1 kalikan 1001. Tapi ini komanya kita hilangkan dulu ya, dan nanti komanya kita tambahkan di bagian akhir ya, di bagian hasilnya, itu komanya nanti kita tambahkan. Kalau sebelumnya ini ada 1 angka di belakang koma, ini juga 1 angka di belakang koma, maka nanti hasilnya ada 2 angka di belakang koma. Untuk cara perkaliannya sama dengan sebelumnya ya, hanya penjumlahannya di sini terlihat saja ada carry 1 ya. 1 tambah 1 ada 0 dengan carry 1, kemudian 1 tambah 0 tambah 1 itu adalah 0 lagi dengan carry 1 lagi, sama carry 1 lagi ya, sehingga nanti di sini menghasilkan 100,01. Nah, untuk nilai-nilai desimalnya nanti kurang lebih seperti ini ya. 1248 ya dikalikan dengan nilai absolutnya ya, sehingga nanti di sini akan mendapatkan nilai 8,25 desimal ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek ya.
Ini dikalikan 0 kali 0,5 kan 0. Kemudian 1 dikalikan 0,25 adalah 0,25. Kemudian semuanya nanti dijumlahkan sehingga nanti menghasilkan angka ini ya, 8,25. Karena yang ini 0 semua dan ini angka 8 ya. Nah, serupa dengan perkalian ya, berikutnya kita bahas tentang pembagian ya. Pembagian pada bilangan biner juga menggunakan metode yang sama dengan pembagian pada bilangan desimal. Nah, bit-bit yang dibagi diambil bit per bit dari sebelah kiri ya. Apabila nilainya lebih dari satu bit pembagi, lebih dari bit pembagi, maka bagilah bit-bit tersebut dan hasil baginya adalah 1 kalau lebih dari bit pembaginya. Nah, dan jika bit yang akan dibagi nilainya lebih kecil dari bit pembagi, maka turunkan nilai bit sebelah kanannya ya. Ini mirip dengan kalau dulu dalam itu ya, pendidikan saya itu disebut sebagai porogapit ya, atau pembagian menggunakan itu ya, tanda ini ya, digapit itu ya. Tetapi jika setelah diturunkan satu bit nilainya masih di bawah nilai pembagi, maka hasil baginya adalah 0 ya. Satu bit nilainya masih di bawah nilai pembaginya, maka hasilnya hasil baginya adalah 0 ya. Nah, untuk aturan pembagian bilangan biner nanti kurang lebih seperti berikut ya. Bahwa pembagian bilangan biner dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama dengan yang ada pada bilangan desimal. Pembagian biner 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada bilangan biner adalah sebagai berikut. 0 dibagi 1 adalah 0 ya. Nah, bilangan 0 dibagi dengan berapapun 0. Kemudian 1 dibagi 1 adalah 1 ya. Nah, misalnya kita punya desimal seperti ini ya, bahwa 9 dibagi 3 adalah 3 ya, dimana 3 kali 9 itu nanti akan menjadi pengurang di sini ya. Kalau ini sudah menghasilkan 0, maka nanti di belakangnya sudah tidak ada nilai hasil baginya lagi. Nah, bentuk binernya nanti kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama ya, pembaginya adalah ini, kalau 3 kan 011 ya, sementara 9 adalah 1001 ya. Yang pertama dilakukan adalah ya, ini kita masukkan dulu, kita kalikan 1 ya, karena 100 itu nanti kan lebih besar daripada 011, sehingga nanti ini kita kurangkan ya, 100 dikurangi dengan 011 ya, sehingga nanti di sini menghasilkan 11 ya. Menghasilkan 1. Kemudian ini kita turunkan lagi karena 1 tidak bisa dibagi dengan 011 ya. Sehingga nanti di sini menghasilkan 011 ya. 011 dibagi dengan 011 itu juga ini ya, menghasilkan angka 1. Sehingga nanti di sini ya 011. Sehingga nanti hasilnya adalah 11 dalam bentuk biner ya, sama dengan 3 dalam bentuk desimal hasil baginya ya. Nah, contoh pembagian bilangan biner kita lihat ya. Soalnya adalah 1001 dibagi dengan 011 itu berapa? Tadi ini sebenarnya sudah dibahas ya. Ini dia ya, tahapannya ya. Yang pertama 011 kita tempatkan di sini ya. Kemudian kita kurangkan ya. Apakah ada proses pengurangan? Ini masih bisa dikurangi ya. Maka jawabannya adalah ya. Jika ada nanti hasilnya adalah 1 di sini ya. Hasilnya adalah 1 di situ ya. Dan kalau tidak nanti hasilnya adalah 0 ya. Kemudian berikutnya setelah menghasilkan angka 1 di sini pengurangannya ya, karena 01 tidak bisa dibagi lagi dengan 011 ya, maka yang satunya ini nanti diturunkan ya, sehingga nanti kita menghasilkan angka 011 ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kita masukkan ke sini ya, apakah 011 bisa dikurangi dengan 011 ya? Jawabannya di sini masih iya lagi, sehingga nanti kita memasukkan angka 1 lagi ya, sehingga nanti setelah itu dia akan menghasilkan 0 ya. Untuk 0 nanti dibagi dengan 011 sudah tidak bisa, sehingga nanti di sini hasilnya sudah selesai sampai di situ. Nah, contoh yang kedua nanti kurang lebih seperti berikut ya. Berapakah hasil bagi 1100011 dibagi dengan 1011 ya? Nanti ya seperti apa perhitungannya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan ya 1011-nya ya di sebelah sini ya. Kemudian nanti di sini akan menghasilkan angka 1 karena nanti di sini masih ada pengurangan di sini ya. Dan di sini hasilnya adalah 1 ya. Kemudian berikutnya untuk 10 masih belum bisa dibagi ya dengan 1011 ya. Kemudian
maka di sini kita tambahkan angka 0 di sini ya. Tapi nanti berikutnya ya, di belakangnya itu sudah tidak ada pengurangan lagi ya, karena di sini tinggal 0011 ya. Kemudian berikutnya 10 lagi di sini ya, 10 lagi ya. Ini masih angka 10 ya. Kemudian berikutnya ini kita turunkan. Kalau tadi kita menurunkan dari sebelah sini, kita turunkan lagi di sebelah kanannya lagi, yaitu 101 ya. Sehingga nanti ini kita tambahkan angka 0 lagi ya, di sini ya, masih belum bisa dikurangkan dengan ini ya. Sehingga nanti di sini akan menghasilkan 101 ya, masih belum bisa dikurangkan, sehingga kita perlu menurunkan lagi di sini ya, menjadi 1011 ya. Nah, 1011 di sini kita tambahkan angka 1 ya, sehingga nanti di sini bisa kita kurangkan ya, 1 kali ini kan ini ya, nilai pembaginya ya, yaitu 1011. Sehingga nanti 1011 dikurangi dengan 1011 di sini menghasilkan angka 0 ya. Nah, hasilnya di sini untuk pembagiannya 10110011 dibagi dengan 1011 adalah 1001. Nah, di sini kita cek ya untuk pengurangannya ya. Kita coba kalikan ya. Ini dikalikan dengan ini ya. Mungkin kalau teman-teman masih ragu, itu bisa coba dikalikan karena kan perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian, sehingga nanti hasil baginya kalau dikalikan dengan pembaginya semestinya adalah bilangan yang dibagi ya. Nah, ternyata hasilnya sama ya, 100011 ya. Jadi nanti terkonfirmasi ya bahwa hasil pembagian di proses ini sama dengan hasil perkalian antara hasil bagi dengan pembaginya ya. Nah, berikutnya ada contoh lagi ya. Berapakah hasil bagi 1111101 dibagi dengan 101 ya. Nah, nanti kurang lebih tahapannya seperti ini ya. Ini tambah 1 ya. Kemudian berikutnya menghasilkan 10 ya. Kemudian turunkan 1, di sini tambah angka 1 lagi ya. Sehingga nanti di sini kita kurangkan lagi dengan 101. Tapi di sini menghasilkan 0. Kemudian kita turunkan sebelah kanannya lagi. Karena tidak bisa dibagi dengan 101, ini tambahkan angka 0 ya. Kemudian 0-nya kita masukkan ke sini ya. Kemudian berikutnya 01 dibagi 0 lagi ya. Masih belum bisa dibagi dengan 101, kita tambahkan angka 0 hasil baginya ya. Kemudian berikutnya di sini kita kurangi dengan 0 lagi, sehingga nanti masih menghasilkan angka 10. 10 masih belum bisa dibagi dengan 101, maka ini kita turunkan menjadi 101 ya. Nah, kemudian 101 dibagi dengan 101 kan hasilnya 1 ya. Sehingga nanti di sini kita kurangkan dengan 101 dan ini menghasilkan angka 0 dan tidak ada yang bisa diturunkan lagi. Sehingga ini akan menjadi hasil akhir dari pembagian soal yang kita bahas ya. Nah, ini hasilnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya di sini ada sejumlah latihan ini ya. Konversi desimal menjadi biner ya, kemudian biner menjadi desimal dan operasinya, operasi aritmatika, perkalian, pembagian, penjumlahan ya, pembagian ya, dan nanti di sini ada pengurangan dan penjumlahan juga. Baik, demikian untuk video pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.